Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita bisa duduk sejenak untuk melakukan hal-hal yang baik dalam keseharian ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pagi hari ini kita melanjutkan, kita mengenal Allah lewat nama-nama indahnya dengan memahami Asmaul Husna. Diharapkan akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyraful ulum ma'rifatullah. Ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal kepada Allah. Hari ini adalah asma Allah yang ke-70 dan 71, Al-Qadir Al-Muqtadir. Dialah Allah yang maha kuasa sepenuhnya, Al-Muqtadir, dan Dia yang juga melaksanakan segala apa yang dikehendaki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di balik apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita usahakan, ini ada ketetapan Allah. Itulah yang namanya takdir. Dan yang membuat takdir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun seseorang, sekuat apapun, sebaik apapun rencana, kalau memang Allah tidak tetapkan, maka tidak akan terjadi. Dan karena itu kehidupan ini kita akan menjalani dari takdir Allah ke takdir berikutnya. Takdir yang satu kemudian kepada takdir yang selanjutnya dan takdir yang selanjutnya. Karena semuanya memang sudah ada rencana Allah. Fi kitabim mubin, di dalam kitab yang sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Hari ini kita duduk di tempat ini adalah karena memang di catatan di Lauhil Mahfuz sana Allah sudah menetapkan bahwa kita duduk di tempat ini. Pagi hari ini jam 7 kita duduk di sini. Kemudian jam 7 lewat 20 ada yang selesai baca Yasin, kemudian dia beranjak meninggalkan ini karena memang takdirnya begitu. Ada yang tadi selesai baca Asmaul Husna kemudian dia beranjak kemudian pergi, itu memang takdirnya begitu. Ada yang ditakdirkan oleh Allah bahwa dari mulai sejak jam 7 kemudian sampai selesai ditakdirkan Allah di tempat ini. Maka seringkali kita minta, ya Allah, tetapkan kami dalam kebaikan-Mu ya Allah. Setiap saat, setiap waktu kita ketika pagi hari ba'da salat subuh, kita kemudian minta, ya Allah, tetapkan hari ini dengan kebaikan-kebaikan-Mu ya Allah. Maka ada takdir yang yang baik, ada takdir yang buruk. Itu menurut, maka wabil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Ada ketetapan yang baik bagi seorang, ada ketetapan yang tidak baik bagi seseorang. Semuanya itu datang dari Allah. Nah, oleh karena itu apa yang disebut takdir? Ya begitu kejadian itu takdir.
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 5 menit atau 10 menit, kamu tahu 1 jam yang berikutnya, dan hari-hari ini bagaimana ketetapan-ketetapan Allah bagi kita. Maka tetap kita merencanakan segala sesuatu. Maka seringkali ya Allah kita berdoa, ya Allah Engkau mudah-mudahan Engkau selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kami. Taufik itu adalah persesuaian antara rencana kita dengan rencana Allah. Kok dilalah rencana kita dengan rencana Allah itu pas, itu namanya taufik. Maka kita minta, ya Allah berikan taufik dan hidayah, dan selalu berikan petunjuk untuk menuju kepada ridhomu ya Allah. Karena itu inda malikul muqtadir dalam surat Al-Qamar ayat ke-54, di mana kepunyaan Allah, kerajaan alam jagat raya ini, dan muqtadir yang dialah Allah yang sangat berkuasa. Jadi oleh karena itu memang seringkali takdir itu misteri bagi kita. Misteri karena memang kita belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi begitu sudah kejadian, oh inilah yang disebut takdir Allah. Ini yang disebut ya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan urusan usaha kita, rencana kita? Terus kita ini bagaimana? Apakah kita akan hanya mengikuti sudah kita gimana takdirnya Allah saja? Tidak demikian. Memang bagaimanapun kita tetap akan tunduk kepada ketetapan Allah. Tetapi Allah memberikan ruang juga, memberikan ruang antara apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dengan waktu di mana ditetapkannya. Maka ruang ini yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk berdoa. Jadi antara rencana Allah dengan ketetapan yang akan diberlakukan oleh Allah, ini ruang inilah yang diberikan oleh Allah untuk engkau berdoa. Engkau boleh berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya, jadi apakah takdir itu bisa dirubah? Kita nggak bisa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir adalah yang punya takdir. Maka doa itu apakah bisa merubah takdir? Bukan doanya yang merubah takdir, tapi dengan usaha kita yang mohon kepada Allah, sehingga Allah menetapkan, oh ya ini yang sungguh-sungguh, ini yang ini Allah akan tetapkan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimallah, jadi peranan doa itu di antara itu, antara rencana Allah dengan ketetapan Allah. Yang bisa merubah ya Allah gitu. Nah oleh karena itu Al-Qadir, kemahakuasaan Allah itu mutlak, sehingga Allah mengatur alam jagat raya ini. Awalam yaro annallaha alladzi khalaqas samawati wal ard qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajala la raiba fi fa abadh-dhalimuna illa kufura. Dalam surat Al-Isra ayat ke-99, di mana Allah nyatakan, apakah mereka tidak memperhatikan? Jadi kebanyakan ada sebagian orang-orang disebut oleh Allah, mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ada sebagian orang-orang yang nggak peduli langit bumi ini ciptaan siapa, nggak peduli. Langit bumi pokoknya dia jalani, bersenang-senang hidup ini maunya sendiri ya, sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dia nggak pernah berpikir tentang alam jagat raya ini. Kita sebagai manusia, orang yang beriman, diharapkan untuk berpikir hal itu, bahwa mengenal Allah dengan keagungan dan kebesarannya serta kemutlakan kehendaknya, maka kita melihat alam jagat raya ini begitu menakjubkan. Ini nggak mungkin hanya berdiri sendiri, wujud sendiri, nggak mungkin. Ini pasti ada yang membuat, pasti ada yang mengatur. Kalau alam jagat raya ini ada yang mengatur, kemudian wama bainahuma, di antara bumi dan langit ada isinya, yang mengatur siapa? Pasti juga yang maha mengatur
yang maha menentukan, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka enggak pernah orang yang beriman itu senantiasa yang dipandang itu adalah keagungan dan kebesaran Allah. Hanya sampai pada tingkat orang yang ketiga dari mukmin, muslim, muhsin. Nah, orang-orang yang sudah pada tingkat yang makom atau tingkat keimanan yang muhsin inilah yang mereka akan selalu memandang anta budallah ka'annaka tara. Dalam menjalani hidup itu selalu memandang ada keagungan Allah di balik kejadian, di balik peristiwa ada campur tangan Allah. Jadi faktor Allahnya itu selalu ada. Tapi kalau belum sampai di sini, biasanya orang ya pokoknya dianggap bahwa sesuatu peristiwa itu berdiri sendiri. Padahal nggak mungkin. Pasti ada campur tangan Allah. Nah, jadi oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu Allah nyatakan, dialah Allah yang menciptakan alam jagat raya ini dan yang menciptakan isinya dan segala keteraturan dan kehendaknya. Ini bumi ini kalau nggak ada yang mengatur pasti akan terjadi benturan-benturan yang luar biasa. Tapi Allah mengaturnya dengan sedemikian rupa. Sengaja dihamparkan bumi ini. Dulu waktu kecil kita memandang bumi ini pokoknya luas, lebar seperti hamparan permadani. Setelah kita belajar ternyata oh bumi ini bulat ternyata. Kemudian ternyata alam jagat raya ini bukan hanya bumi, ada planet-planet yang lain. Di antaranya ada matahari, ada bulan, ada dan planet-planet yang lain yang tidak terhingga jumlahnya. Semuanya beredar, semuanya berjalan. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari ditetapkan oleh Allah berputar dan beredar pada garis edarnya. Dulu para ilmuwan Yunani sampai berpikir, matahari itu beredar apa berputar? Yang satu beredar, yang satu berputar. Mereka saling bersengketa. Ketika datang Al-Quran menyebutkan, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjil qadim. Matahari itu berputar dan beredar. Itu ketetapan Allah. Berputar dengan sangat dahsyatnya sehingga menimbulkan panas. Itu kehendak Allah. Beredar sehingga kita bisa melihat bahwa ada peredaran matahari yang menakjubkan. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjil qadim. Begitu juga ternyata bulan juga ditetapkan oleh Allah untuk muncul, nampak oleh kita, ditampakkan oleh Allah, diatur sedemikian rupa. Kalau kita melajari itu, waduh betapa rumitnya gimana Allah itu dalam tanggal sekian itu dimunculkan oleh Allah dalam garis kecil, nampak kecil bulannya. Nanti pada bulan ke hari yang ke-15 akan tampak purnama, sempurna bentuknya. Ini Allah yang mengaturnya. Ini yang besar-besar. Yang kecil-kecil begitu juga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan bahwa wa ja'ala lakumul ajala. Begitu juga semuanya ini ditetapkan oleh ada batas akhirnya. Bumi, langit, kehidupan termasuk kita yang ada di ini ada batas akhirnya. Jadi nggak akan terus, bukan hanya manusia yang disebutkan oleh ada ajalnya. Ada saat untuk berhentinya, ada saat untuk memang. Dan kenapa kita diagabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kehidupan dunia ini adalah fana, sifatnya sementara dan masih ada kehidupan berikutnya. Itu yang disebut kehidupan akhirat. Sehingga kita orang-orang yang beriman, kita berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di dunia, tapi ada kehidupan selanjutnya. Orang-orang yang tidak beriman hanya berpikir dunia ini selamanya, begitu mati habis segalanya. Maka dia akan melakukan apa saja sesuka-sukanya. Kenapa? Karena hidup hanya di dunia. Kalau kita tidak, orang yang beriman, persiapkan dunia adalah lahan untuk kehidupan berikutnya.
Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ingat, di akhirat juga jauh lebih baik dari di dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu juga ditetapkan oleh Allah, lebih lama waktunya yang engkau akan jalani. Di dunia ini hanya orang diberikan waktu hanya sedikit ternyata. Karena nanti di akhirat inna yauman indallah ka'alfi sanati mimma ta'uddun. Nanti kita masuk kehidupan berikutnya, itu satu hari, kehidupan selanjutnya itu satu hari seperti ka'alfi sanah, seperti 1000 tahun. Begitu Allah kabarkan dalam Al-Quran. Seperti 1000 tahun yang biasa engkau lakukan di dalam, engkau hitung di dalam kehidupan di dunia ini. Maka orang bilang, ya hidup di dunia itu hanya sementara. Memang sementara, maka disebut fana. Tapi Allah tetapkan akhirat itu jauh lebih lama kamu akan jalani. Maka dan ingat, akhirat adalah lahan, adalah tempat di mana kita untuk memetik, kita menikmati dari kehidupan kita di dunia. Maka di dunia karena sebentar, maka iya dah, kalaupun kita harus bersakit-sakit dulu, kita harus bergiat-giat dulu, maka kita harus, ya nggak apa-apa, karena kita akan menghadapi kehidupan yang lebih panjang. Kita harus laksanakan kewajiban, kita harus laksanakan perintah, kita harus tinggalkan larangan. Karena apa? Ini akan menghadapi kehidupan yang panjang nanti di akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Karena akhirat, jadi kita kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus taat hukum, taat agama? Ya, karena Allah tetapkan bahwa kehidupan ini di dunia adalah untuk usaha, untuk menanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah, tempat menanam, memetiknya itu nanti kehidupan selanjutnya. Kalau senang itu lama, ya itu tambah menyenangkan. Tapi kalau susah, ya kalau susah terus waktunya lama, ya, di akhirat lama sekali, maka dikasih oleh Allah siksaan hukuman di akhirat itu satu hari saja itu sudah 1000 tahun. Masya Allah, lama banget. Kasih setengah hari sudah 500.000 tahun. Kasih 2 jam saja di akhirat itu sudah, ya, hampir 100 tahun kita. Masya Allah, makanya kita persiapkan bahwa ada ketetapan Allah, wa ja'ala lahum ajala, semua kehidupan dunia ini akan berakhir, maka kita harus hati-hati, ada yang menetapkan, ada yang menentukan. Termasuk kehidupan kita bahwa la raiba fih, nggak ada yang perlu diragukan tentang ketetapan Allah itu. Allah yang ngatur semuanya ini. Maka ada satu hari seorang datang kepada Ibrahim Al-Adham, Syekh, boleh nggak saya ini hidup ini nggak usah ikuti aturan Tuhan, semau-mau saya sendiri, tapi nanti tidak ada tuntutan hukum apa-apa dari Tuhan, bisa nggak? Ini pertanyaannya aneh ini. Kata Ibrahim Al-Adham, karena pertanyaannya aneh maka jawabnya juga nyeleneh. Bisa kalau kamu mau. Gimana caranya? Saya mau hidup sesuka-suka saya, semau-mau saya, tapi nanti nggak ada tuntutan hukum dari Tuhan, gimana? Bisa kalau kamu mau. Gimana caranya? Yang pertama, jangan kamu tinggal di buminya Tuhan, jangan kamu tinggal di buminya Allah. Selagi kamu tinggal di buminya Allah, maka engkau harus taat kepada aturan yang ada di bumi ini. Terus mau tinggal di mana ya terserah kamu, mau bumi Serpong damai apa, ternyata nggak damai juga. Ya nggak bisa, ya sudah kalau gitu. Yang kedua, kalau kau nggak bisa yang pertama, yang kedua, jangan kau makan dan minum dari rezeki dari Allah. Gimana maksudnya? Ya apa saja ini makanan yang diciptakan oleh Allah semua, minuman air yang diciptakan oleh Allah. Nah, kalau gitu ya silahkan kau makan dan minum apa yang keluar dari dirimu. Nggak ada yang mau juga. Ya nggak bisa Tuhan. Ya nggak bisa juga ya kamu. Ya udah kalau gitu. Yang ketiga, nanti akhirnya kamu mati. Saat nanti kamu mati, kamu bilang sama
sama malaikat yang bagian mencabut nyawa, memindahkan kamu dari alam dunia ke alam barzah karena menuju ke akhirat. Jangan mau kamu. Wah, saya gimana bisa untuk bilang nggak mau? Oh, jadi manusia nggak mau, nggak bisa juga. Kalau yang ketiga nggak bisa, yang keempat. Oke, yang keempat. Akhirnya kamu mati juga, pindah juga ke alam barzah. Nanti akan datang malaikat mungkar dan nakir yang akan mempertanyakan, mau tanya sama kamu tentang kehidupanmu di dunia. Jadi nanti kan ditanya, iya ditanya oleh malaikat. Itu sudah protapnya begitu. Kamu nanti akan ditanya tentang Tuhanmu, tentang nabimu, tentang kitabmu, tentang pedomanmu, tentang kehidupanmu, akan ditanya. Sesuai nggak dengan aturan Tuhan? Kalau nggak sesuai, ya enggak, ya itu resiko, pasti dihukum lah orang nggak sesuai. Dan kalau nggak sesuai biasanya karena melanggar hukum, jadi ada hukuman, maka ada azab kubur. Itu kenapa? Ya karena dia melanggar tentang aturan-aturan Tuhan. Ya Tuhan ngatur, siapa yang bisa? Waduh, gimana saya? Maka nanti kalau ada malaikat mungkar dan nakir, usir dia. Gimana mau ngusir? Oh, jadi nggak bisa Tuhan, gimana? Terakhir tinggal yang keempat. Nanti kamu akhirnya berhadapan dengan Tuhan dan dihisab di yaumil qiyamah. Dan kamu ditetapkan oleh Allah, tetapkan kamu masuk neraka. Kamu harus dihukum seberat-beratnya karena engkau melanggar aturan hukum yang seberat-beratnya. Kamu bilang sama Tuhan, saya nggak mau. Maka sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu nanti di depan hukum, sampai disebutkan kalau sekiranya kamu bisa pergi, bisa lari, larilah engkau. Kalau engkau bisa lari, larilah engkau. Nanti di akhirat pada saat berhadapan dengan hukum Allah nanti, itu dipersilahkan, silahkan kamu lari. Bin aqtaris samawati wal ard, kamu pindah ke langit untuk melarikan diri, silahkan. Tapi kamu nggak akan bisa. Maka akhirnya orang ini yang bertanya tadi, ya duh kalau gitu saya nggak bisa apa-apa. Bukan nggak bisa apa-apa, laksanakan kehidupan ini adalah anugerah dari Allah. Laksanakan apa yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang, itu aja. Kenapa kamu bikin susah sendiri? Ternyata orang itu kalau diberikan kebebasan, hidup ini kalau diberikan kebebasan malah akan terjerat hukum. Tapi kalau orang mau aturan dengan hukum, maka dia akan terbebas dari segala aturan hukum. Dia akan makanya hidup bebas akan berhadapan dengan jeratan hukum. Tapi hidup taat dan patuh, maka dia akan terbebas dari segala tuntutan-tuntutan hukum. Maka kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kebaikan di dunia, kebaikan juga akhirat, keselamatan dunia, keselamatan akhirat, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami ya Allah dari tuntutan hukum nanti di akhirat. Fa abad dhalimuna ila kufura. Tapi herannya masih ada orang-orang yang mengingkari tentang Tuhan, mengingkari tentang kekuasaan Tuhan, mengingkari tentang aturan Tuhan. Dia maunya sendiri, ya udah biarin aja. Karena itu lewat mimbar yang singkat ini, bahwa kita berhadapan dengan zat yang maha kuasa dan zat yang menentukan. Tinggal kita kasih antara rencana Tuhan, ketetapan Tuhan, masih ada ruang. Maka saat itulah kita diberikan untuk supaya berdoa, ya Allah tetapkan kami dalam kebaikan, tetapkan kami, anak turun kami dalam kebaikan. Karena itu marilah kita sejenak kita mohon kepada Allah, bahwa dialah Allah yang menetapkan, dan dia juga yang akan mengeksekusi, menetapkan segala apa yang ditetapkan oleh Allah. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin.
Engkau boleh punya rencana sehebat apapun, tapi tetap rencana Tuhan yang akan berlaku dalam kehidupanmu. Dan rencana Tuhan adalah sebaik-baik, sehebat-hebat, sedetil-detil dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita ditetapkan dalam iman Islam, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita, disampaikan hajat kita, dikabulkan doa kita, dijadikan anak turun kita anak yang soleh dan solihah. Dan bagi keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anni rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin bi haqqil fatihah wa bisirril fatihah wa bi karamatil fatihah wa bi mu'jizatil fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya mali 'abdi ya ghafir wa irham. Allahumma yassir lana umurana wa yassir lana fi dinina wa yassir lana fi kulli amrina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairan nasirin waftah lana ya Allah fa innaka khairal fatihin waghfir lana ya Allah fa innaka khairul ghafirin warhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin warzuqna ya Allah fa innaka khairur razikin wahdina wa najjina minal qaumidh dhalimin. Rabbana iftah lana abwabal khair waftah lana abwabal afiyah waftah lana abwabas sihah waftah lana abwabal rahmah waftah lana abwabal maghfirah waftah lana abwabal barakah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna ya Latif ya Hafid ifadna ya Fattah ya Razzaq sajib du'an ya Allah. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan mubaraka wa hab lana dzurriyyatan sholihah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq lakum min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.